samudra, di dalam badai bergelora. Engkaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Aku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersih
pagi hari ini. Saya mau mendengar tepuk tangannya bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya, bersyukur pagi hari ini kita boleh dikumpulkan di tempat ini kembali. Kita bersyukur kita dipilih oleh Tuhan, amin. Kita dipilih untuk dikuduskan oleh Tuhan. Kita dipilih untuk menyatakan perbuatannya. Yang siap untuk menyatakan perbuatan Tuhan, mari bangkit berdiri. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Yesus kita. Yesus memberikan pengharapan bagi setiap kita, amin. Yesus memberikan kekuatan bagi kita, amin. Sebelum kita lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan, mari kita datang pagi hari ini. Kita mau merendahkan hati kita. Kita menaikkan setiap ucapan syukur kita kehadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih-Mu. Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menguduskan setiap kami. Engkau melayakkan setiap kami. Engkau mampukan setiap kami. Dan hari ini Tuhan, kami siap. Dan hari ini Tuhan, kami mau menyatakan bahwa Engkau adalah Raja. Bahwa Engkau adalah Raja. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Allah yang berkuasa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi bersorai-sorai bagi nama-Mu. Haleluya. Yang siap untuk memuji Tuhan, sorakan haleluya. Sorakan Yesus sudah siap. Amin. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, amin. Katakan di samping kanan kirimu, kamu dipilih. Kamu dipilih. Kamu dipilih untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, amin. Amin. Hari-hari ini kita akan melihat terobosan yang dahsyat, amin. Haleluya. Yes, Yesus dahsyat. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan
kita bersyukur. Kita tuh dia pilih oleh Tuhan. Kita dipilih menjadi umat yang lebih dari pemenang. Memenang atas setiap keadaan kita. Dan hari ini kita mau masuk lebih lagi ke hadirat Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, kami menyatakan Engkau yang luar biasa atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib Engkau Yesus. Haleluya. Setiap kami menyembah Engkau Tuhan, setiap kami memuji Engkau Yesus. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu
berkuasa. Haleluya. 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 Sebab Engkau Allah yang memerintah. Haleluya. Haleluya. Kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Amin.
angkat tangan sama-sama. Dia layak disembah. Engkau kudus. Engkau Allah yang kudus. Lebih lagi katakan, Engkau Allah. Dia Allah yang layak dipuji. Amin. Haleluya. Layak disembah. Engkau kudus. Angkat suara muliakan Dia. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Yesus, Yesus. Engkau Allah yang kudus, haleluya. Yesus layak dipuji, disembah. Engkau kudus, kudus, amen. Dia layak, sebab Dia Allah yang Maha Kuasa, amin. Layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Katakan layak dipuji. Yesus layak disembah. Selamanya Dia layak. Layak disembah, layak dipuji. Lebih lagi katakan layak, layak. Hanya Yesus yang layak. Amin. Layak disembah, layak dipuji, layak dipuji. Amin, amin. Layak disembah. Amin. Berikan sorak-sorak, angkat suara memuliakan Dia. Oh Yesus, Yesus. Kau layak dipuji, Kau layak dimuliakan selama-lamanya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Oh ya lama-lama angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Dia Maha Kuasa, Dia Maha Dahsyat, Dia Maha Ajaib. Dia layak dimuliakan, Dia layak ditinggikan. Dia Raja di atas segala raja, kuasanya tidak pernah berubah, kuasanya tidak terbatas. Memulihkan engkau yang ada di ruangan ini, memulihkan engkau yang ada di rumah-rumah. Mari angkat suara memuji Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Engkau yang mengadakan terobosan di dalam hidup kami. Roh-Mu memulihkan kami, Roh-Mu menyembuhkan, Roh-Mu mengangkat setiap kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Sebab di dalam hadirat-Mu kuasa Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dilepaskan, kuasa Tuhan memulihkan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus layak dimuliakan, Yesus layak ditinggikan selamanya. Haleluya. Dia Allah yang ajaib. Dia layak dimuliakan selama-lamanya. Haleluya. Kami nyatakan di tempat ini kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Kami nyatakan di kota kami Singkawang lawatan terjadi, lawatan terjadi. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan.
Kami nyatakan di setiap rumah-rumah, lawatan terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan, pemulihan terjadi, mujizat terjadi. Hati setiap orang dijamah oleh Roh Kudus, hati setiap orang dilawan oleh Roh Kudus. Oh haleluya. Di setiap rumah-rumah orang-orang dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi dengan kuasa Tuhan, mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Haleluya. Oh yes, yes. Lebih lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari angkat suaramu. Baik engkau yang ada di ruangan ini, yang ada di rumah-rumah, berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Bangkitkan imanmu, bangkitkan semangatmu. Biarlah rohmu menyala-nyala untuk memuliakan Tuhan. Rohmu menyala-nyala untuk berkata, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus hebat, Yesus luar biasa. Haleluya. Yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami di tempat ini. Engkau ada bersama dengan setiap saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah. Bila mana Tuhan ada hati yang haus dan lapar akan Engkau, maka Tuhan memulihkan, maka Tuhan melawat, maka Tuhan menjamah, maka Tuhan menyembuhkan. Dan kami percaya ketika Engkau hadir, ada sesuatu yang dahsyat dinyatakan, ada sesuatu yang luar biasa dinyatakan. Mulut kami penuh dengan puji-pujian, mulut kami penuh dengan sorak-sorai. Buat Raja di atas segala Raja, buat Tuhan di atas segala Tuhan. Dia hebat, dia dahsyat, dia luar biasa. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Di ruangan ini dan di rumah-rumah, ini hari mujizat, ini hari rawatan bagi setiap kami. Kami yakin dan percaya ada lawatan di rumah-rumah, ada lawatan di ruangan ini, ada lawatan di Indonesia, ada lawatan di bangsa-bangsa. Kami yakin dan percaya segala sesuatu boleh terjadi, tetapi kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang menjamin kami di dalam Yesus. Ketika kami beriman, ketika kami percaya, maka kemenangan terjadi, terobosan terjadi dalam nama Yesus. Oleh sebab itu hari-hari ini kami mau bangkit. Hari-hari ini kami mau menyala-nyala. Hari-hari ini kami mau menyatakan bahwa Yesus kami dahsyat, Yesus kami luar biasa. Urapi hambamu, urapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Sampaikan pesanmu buat kami hari ini. Biarlah setiap kami bangkit, setiap kami menyala-nyala. Urapi semua kami, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah-rumah. Kami yakin dan percaya Roh Kudus ada bersama dengan kami. Dalam nama Yesus berkati semua kami. Haleluya. Yang siap diberkati firman katakan sama-sama. Amin. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Lebih lagi saudara, sorakan haleluya. Teriakan haleluya. Semua bilang Yesus dahsyat. Bilang Yesus hebat. Yesus luar biasa. Amin. Sebelum duduk, saudara lihat orang-orang yang ada di sebelah saudara, bilang sama dia, saya lihat pemenang di tempat ini. Haleluya. Boleh lambaikan tangan dulu buat semua yang ada di sekitar saudara. Saudara orang-orang yang luar biasa. Silakan duduk kembali dan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, puji Tuhan saudaraku, apapun keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini, anak Tuhan percaya hidupnya disertai oleh Tuhan. Selalu saya berkata ketika kita sadar ada penyertaan Tuhan, maka di hidup saudara ada mujizat, di hidup saudara ada kemenangan, dan hidup saudara ada terobosan. Yang percaya katakan, mana suaranya nih, haleluya. Ayo teriakan haleluya. Bilang sama sebelah saudara, hidupmu diberkati. Amin. Nah, saudaraku, beberapa waktu ini memang kita tahu bahwa Singkawang sedang kembali lagi di jangan bilang dilawat ya, sedang muncul lagi hal yang tidak nyaman, tapi saya percaya saudaraku, apapun yang sedang terjadi ada pelindungan Tuhan buat kita. Katakan amin. Ayo bilang sama sebelah saudara, kamu dilindungi Tuhan. Nah, yang perlu saudara dan saya lakukan hari-hari ini adalah jangan takut. Sebab ketika engkau takut, maka
kekebalan tubuh saudara menjadi lemah dan itu akan mudah terserang oleh penyakit. Tetapi kalau saudara tetap percaya bahwa di dalam Yesus ada kemenangan, engkau bangkitkan keberanianmu, bahkan ketika engkau mungkin mulai panik, takut, gentar, mulai bersorak bagi Tuhan, mulai memuliakan Tuhan, dan ketika Allah hadir, di situ ada sesuatu yang dahsyat dinyatakan. Katakan amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang di rumah-rumah juga sorakan haleluya. Teriakan haleluya. Yes, mari kita lihat Alkitab kita sama-sama. Ya, kita buka di dalam Roma 4 ayat yang ke-18 sampai 21. Roma 4 ayat 18 sampai 21 saya akan bacakan buat setiap kita. Selepas itu kita akan sama-sama menikmati perjamuan kudus. Dan saya percaya ketika kita sama-sama masuk dalam perjamuan kudus, ada kuasa Tuhan dinyatakan, ada pemulihan terjadi, ada kesembuhan terjadi. Katakan amin. Nah, saya akan bacakan buat kita semua ayat 18 sampai 21. Saudara perhatikan Alkitab saudara. Di sini dikatakan, sebab sekalipun Abraham tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham apa? Halo, mana suaranya nih? Saudara biarpun pakai masker tetap semangat. Amin. Ya, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan Abraham. Nah, ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuh Abraham sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi apa? Ayo, mana suaranya? Tetapi apa? Terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat. Sama-sama bilang diperkuat. Lagi katakan diperkuat. Bilang sama sebelah saudara, perkuat imanmu. Ya, jangan perkuat ketakutan saudara. Karena ketakutan tidak menjadikan kita lebih baik. Siapa yang mau hidupnya lebih baik? Bilang sama-sama, saya harus perkuat iman saya. Tanya sama sebelah saudara, mau hidupmu lebih baik? Bilang lagi sama dia, perkuat imanmu. Iya. Nah, saya baca lagi saudaraku, di sini dikatakan 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan Abraham memuliakan Allah. 21 sama-sama kita baca 2, 3, dengan penuh keyakinan. Bilang sama-sama penuh keyakinan. Ya, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa. Sama-sama bilang Allah berkuasa. Lagi, Allah berkuasa. Katakan lebih keras, Allah berkuasa. Bilang sama sebelah saudara, Allahmu tuh berkuasa. Allah kita di dalam Yesus apa? Berkuasa. Allah kita di dalam Yesus apa? Berkuasa. Sama-sama bilang, Allah saya berkuasa. Nah, di sini dikatakan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Tanya lagi sama sebelah saudara, ada janji Tuhan nggak hidupmu? Coba tanya, ada janji Tuhan nggak atas hidupmu? Pasti ada, saudaraku. Amin. Nah, sebab saudara dan saya secara rohani ketika kita percaya kepada Yesus, kita menjadi anak-anak perjanjian. Amin. Berarti ada janji Tuhan atas hidup kita. Alkitab kita berkata, Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Bilang sama sebelahnya, Allah berkuasa untuk melaksanakan janjinya buat kita. Nah, di ibadah yang pertama ini saya akan bicara, saya akan membagikan berkat firman Tuhan dengan tema hidup dalam janji Tuhan. Sama-sama bilang, hidup dalam janji Tuhan. Ayo bilang sama sebelahnya, kita harus hidup dalam janji Tuhan. Ayo, mana suaranya nih? Hidup dalam janji Tuhan.
Nah saudaraku, saya percaya betul ketika saudara dan saya sebagai orang Kristen hidup dalam janji Tuhan, maka kita akan makin hari makin kuat, makin hari makin tambah maju, dan makin hari makin menjadi berkat. Kenapa saudaraku? Orang yang hidup dalam janji Tuhan, dia tidak menjadi lemah oleh keadaan apapun, dia tidak menyerah oleh keadaan apapun, dia tidak menjadi putus asa oleh keadaan apapun. Kenapa saudara? Dia bisa melihat apa yang Tuhan janjikan atas hidupnya, dan janji Tuhan adalah ya dan amin. Mana tepuk tangannya buat Tuhan Yesus? Jadi saudaraku, agar hidup saudara dan saya hari-hari ini tidak menjadi lemah, kita harus hidup dalam janji Tuhan. Sama-sama bilang, saya harus hidup dalam janji Tuhan. Nah saudara, Abraham dia hidup dalam janji Tuhan. Alkitab berkata saudara, tubuhnya sudah lemah. Bahkan dia mengetahui saudara, tubuhnya sudah lemah, bahkan sangat lemah. Tapi saudara, yang dahsyatnya, tubuhnya boleh lemah tapi imannya tidak lemah. Tubuhnya boleh lemah tapi keyakinannya akan Tuhan tidak pernah lemah. Tubuhnya boleh lemah tapi kepercayaannya kepada Tuhan tidak menjadi lemah. Nah saudara, mengapa Abraham mengalami janji Tuhan? Karena saudaraku, dia hidup dalam janji Tuhan. Dia percaya Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Allah telah janjikan. Katakan amin. Ayo beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, jikalau saudara dan saya hidup dalam janji Tuhan, keadaan apapun yang menerpa hidup saudara tidak bisa membuat engkau menyerah, tidak bisa membuat engkau kehilangan sukacita. Engkau tetap bersukacita karena engkau percaya Allah berkuasa, Allah berkuasa, Allah berkuasa melaksanakan apa yang Dia janjikan. Katakan amin. Katakan amin. Sekalipun tubuhnya sudah sangat lemah, tapi Abraham tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Sekalipun saudaraku, situasi dan kondisinya saudaraku tidak memungkinkan untuk dia memiliki anak daripada Sarah, tapi dia tetap penuh keyakinan akan janji Tuhan. Sekalipun dunia hari-hari ini menggoncangkan hidup saudara, menggoncangkan banyak orang, tapi buat setiap orang percaya, dia tetap penuh keyakinan Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Katakan amin. Hidup saudara dan saya tidak tergantung apa yang kita lihat hari-hari ini. Hidup saudara dan saya tergantung apa yang kau percaya yang daripada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Seberapa saudara percaya ini waktunya, waktu yang dahsyat buat kita? Ayo, mana suaranya nih? Saya mau saudara hari-hari ini bangkit. Ayo, yang di rumah-rumah juga sama. Kalau keadaan membuat engkau mundur, maka engkau tidak bisa melihat sesuatu yang besar dalam keadaan. Kalau badai membuat engkau menyerah, maka engkau tidak bisa melihat sesuatu yang dahsyat di balik daripada badai. Lihat wajah sebelah saudara. Bilang sama dia, kamu lihat apa di tengah badai? Lihat masalah, lihat tantangan. Beberapa waktu yang lalu saya berkata, di balik masalah yang terpenting adalah kehadiran Tuhan. Kalau di mana ada Tuhan, di situ ada apa? Halo, ini masih baru awal bulan loh. 2 bulan saya bicara tentang kemenangan saudara. Kalau saudara lupa, bilang sama sebelah saudara, tanya sama dia, kamu tahu nggak bahasa K-nya apa? Bahasa K, HK, tahu? Bilang sama dia, kek bangetan. Katakan dengan tegas, kek bangetan. Kek terlaluan. Iya loh saudara, 2 bulan loh saudaraku. Nah, di tengah-tengah masalah, kalau ada Tuhan berarti ada? Kalau ada Tuhan ada apa? Masalah boleh ada, tetapi yang terpenting adalah ada Tuhannya. Nah, untuk ada Tuhan di setiap masalah, saudara, ayo dong naikkan pujian buat Tuhan. Kenapa? Ketika engkau memuji Tuhan, Tuhan bertata di atas pujian. Dan Tuhan adalah Tuhan yang ahli untuk mengubahkan setiap masalah menjadi mujizat, setiap tantangan menjadi kemenangan, setiap hambatan menjadi terobosan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Bilang sama-sama dengan saya, di dalam masalah ada kemenangan. Nah, mengapa ada kemenangan? Halo? Kenapa ada kemenangan?
Katakan lagi sama-sama, karena ada Tuhan. Bilang sama sebelahnya, karena ada Tuhan. Nah, yang harus jadi fokus saudara dan saya adalah Tuhannya, bukan masalahnya. Kalau engkau dengar berita apa yang sedang terjadi hari-hari ini di kota ini, itu yang menjadi fokusmu, maka engkau akan gentar. Tapi harusnya kita tetap fokus kepada Allah. Dia hadir di kota ini. Dia siap melakukan mujizat bagi setiap orang yang berseru kepada Dia. Sebab kuasa Allah dulu, sekarang, selamanya tetap sama, tidak pernah berubah. Firman-Nya sama, tidak pernah berubah. Dia dahsyat, Dia ajaib, Dia luar biasa. Katakan amin. Ini yang harus kita bangkitkan hari-hari ini. Tetapi bukan berarti membuat saudara jadi asal-asal, ia tidak menjaga protokoler kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tetap jaga. Tapi kita percaya saudaraku, pelindungan Tuhan sempurna buat setiap kita. Katakan amin. Sorak-sorak yang meriah buat Tuhan, katakan haleluya. Abraham sekalipun dia tahu bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, tapi imannya tidak menjadi lemah. Harapannya kepada Tuhan tidak menjadi lemah. Dia tahu Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan izinkan tubuhnya lemah, berarti Tuhan yang ahli untuk mengerjakan yang lemah menjadi kuat, yang tidak berdaya menjadi luar biasa. Sebab Tuhan kita Tuhan yang hidup. Katakan amin. Katakan amin. Tubuhnya boleh lemah, tapi pengharapannya kepada Tuhan tetap dahsyat. Tubuhnya boleh lemah, tapi dia percaya kepada Tuhan tetap luar biasa. Nah, ini yang harus ada pada saudara dan saya hari-hari ini. Jangan keadaan membuat kita juga lemah. Keadaan memang melemahkan, tapi Tuhan kita Tuhan yang menguatkan. Tanya sama saudara, sebelah saudara, ada Tuhan gak di hidupmu? Kalau ada Tuhan, percaya Dia Tuhan yang hidup. Karena Dia hidup, masa depan kita penuh kepastian. Karena Dia hidup, di jalan saudara ada kemenangan. Karena Dia hidup, maka berjalan bersama Tuhan kita keluar sebagai pemenang. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Teriakan haleluya. Iya, katakan sama-sama dengan saya lebih dari pemenang. Bilang sama sebelah saudara, kita lebih dari pemenang. Pemenang berarti keadaan tidak bisa membuat kita menyerah. Pemenang berarti setiap keadaan kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Pemenang berarti setiap keadaan yang terjadi saudara, kita tetap bersuka cita saudara. Dan yang pastinya lagi tetap menjadi berkat. Katakan amin. Katakan amin. Nah saudaraku, kita akan lihat sama-sama. Abraham tetap semangat saudara. Nama Abraham sebelumnya adalah Abram. Ya, dan sampai akhirnya Tuhan mengganti namanya menjadi Abraham. Arti daripada Abraham adalah bapa banyak bangsa, saudaraku. Sarah sebelumnya adalah Sarai. Nah, diganti dengan Tuhan menjadi apa? Sarah. Ya, arti dari Sarah adalah ibu dari banyak bangsa, saudaraku. Nah, ada arti lain lagi, saudaraku. Sarah artinya adalah seorang gadis. Wow, saudara bisa bayangkan usia 90 tahun tapi Tuhan bilang gadis? Apa diam semua? Saudara gak pernah lihat gadis usia 90 tahun? Gak bisa dibayangkan ya. Saudara, Abraham bersemangat saudaraku. Ketika Tuhan berkata bahwa istrinya namanya Sarah, artinya ibu dari banyak bangsa atau gadis saudaraku, Abraham semangat kembali saudara. Yang jalannya udah letoy, dilihat gadis dia semangat lagi saudaraku. Dan dia semangat memanggil Sarah, Sarah, Sarah saudaraku. Mungkin orang-orang di kampungnya berkata, apaan itu kakek? Masa manggil istrinya udah usia tua masih dipanggil gadis? Orang mulai memikirkan dan membicarakan hal-hal yang aneh tentang Abraham. Tapi Abraham tidak peduli, sebab dia peduli dengan perkataan Tuhan. Bahwa kalau Tuhan yang berkata, maka Tuhan akan membela perkataannya. Kalau Tuhan yang berfirman, maka Tuhan akan menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Makanya dia bersemangat, dia panggil istrinya Sarah. Yes. Engkau mungkin
mungkin melihat hal-hal yang melemahkan hari-hari ini. Ayo berkata, di dalam Yesus saya melihat terobosan terjadi atas hidupku. Bisnis boleh lemah, tetapi di dalam Tuhan ada hal yang dahsyat. Tetapi di dalam Tuhan ada perkara yang luar biasa. Katakan amin. Engkau mungkin melihat dunia melemahkan, tetapi engkau berkata, dunia yang melemahkan, aku perkatakan engkau menjadi dahsyat, engkau menjadi luar biasa. Kota ini kota yang diberkati, Indonesia diberkati. Katakan amin. Oh, mana suaranya nih? Ayo berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Masa depan kota ini tergantung kepada saudara. Bukan kepada keadaan apa yang terjadi, tapi anak Tuhan sepakat dengan firman. Dia mengubahkan, dia menciptakan, dan dia mendatangkan kerajaan Allah datang di kota ini. Maka kehendak Allah terjadi di kota ini. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, Yesus bilang sama murid-muridnya, kalau engkau doa, doanya Bapa kami di sorga. Terus apa lagi saudaraku? Dikuduskanlah namamu. Terus apa lagi? Datanglah kerajaanmu di mana? Di mana? Di bumi. Singkawang termasuk enggak? Keluargamu termasuk enggak? Masalah persoalanmu ada di dalamnya enggak? Kehendak Allah apa? Halo, terus dikatakan apa? Kehendakmu jadi. Di setiap masalah kehendak Allah jadi, berarti ada kemenangan. Di setiap kondisi yang tidak nyaman, kehendak Allah jadi, berarti ada terobosan. Doa aja udah diajarin. Tapi kenapa kita malah jadi bingung? Tuhan kasih kita kuasa. Ketika engkau berdoa, maka di mulutmu ada mujizat. Ketika engkau mengucapkan firman, maka di mulutmu ada kemenangan. Menentukan kita menang kalahnya tergantung mulut kita. Bilang sama sebelah tuh, di mulutmu yang kamu tutup dengan masker hari-hari ini. Halo. Amen. Saudaraku, saya komitmen 3 hari, 1 hari 3 kali saudara mendeklarasikan sesuatu yang dahsyat buat kota ini, sesuatu yang dahsyat buat Indonesia, sesuatu yang dahsyat buat banyak orang, saudaraku. Saya tidak mau sepakat dengan apa yang sedang terjadi, saya hanya sepakat dengan sorga. Karena Tuhan dah bilang kehendaknya jadi di bumi seperti di sorga. Kalau kita sepakat dengan keadaan, apakah kita jadi lebih baik? Jadi takut, jadi gentar, jadi nggak bisa buat apa-apa, betul. Bahkan ketika doa pun jadinya mengemis. Tetapi kalau kita ngerti kehendak Allah, kita berdiri, kita yang menenangkan badai, kita berdiri, kita yang memerintahkan badai. Karena Yesus di dalam kita dahsyat, Yesus di dalammu hidup, Yesus di dalammu berkuasa. Katakan amin, katakan amin, katakan amin. Makanya Abraham bilang, Sarah. Oh, artinya saudaraku, Abraham sedang memperkatakan sesuatu yang dahsyat atas hidupnya. Dia melihat seorang gadis yang bisa melahirkan. Dia melihat seorang gadis yang bisa menjadi ibu dari bangsa-bangsa. Amin. Dia tidak lagi melihat nenek tua peot. Coba lihat wajah sebelah, saudara. Halo. Hah? Kalau saudara lihat seorang nenek, berarti saudaraku orang itu perlu ditolong. Orang itu perlu dibantu. Orang itu mungkin perlu kursi roda. Betul-betul. Tapi kalau engkau lihat seorang gadis, gak mungkin kan? Adakah seorang nenek yang dorong seorang gadis? Ada nggak? Nenek-nenek tua usia 190 tahun dorong seorang gadis. Ada? Ada sih ya, kalau kebetulan gadis itu cacat gitu ya. Tapi kan pada umumnya seorang gadis yang dorong, seorang gadis yang merawat. Oh, saudara nggak nangkap sesuatu gadis ini? Ketika Abraham memanggil Sarah, itu gadis saudara, dia membalikkan keadaan. Keadaan yang lemah dia balikkan saudaraku. Keadaan yang mandul dia balikkan saudaraku. Makanya Alkitab berkata orang yang mandul akan bersorak-sorai. Karena dia tahu saudaraku ada kuasa Tuhan yang bekerja. Dia akan memiliki anak, dia akan memiliki keturunan. Dan keturunannya akan menjadi bapa, akan menjadi anak-anak di bangsa-bangsa. Katakan amin. Ayo berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau kita belum bisa melihat akan Tuhan yang dahsyat, maka hidup kita akan patah semangat. Tapi kalau kita bisa melihat apa yang Tuhan rencanakan, maka hidup saudara dahsyat, hidup saudara luar biasa, hidup saudara akan bersemangat dalam Tuhan. Makanya kita perlu hidup dalam janji Tuhan hari-hari ini.
Amin. Dan Sarah nggak mau kalah semangat. Dia panggil Abraham jadi Abraham. Abraham artinya apa? Bapa dari banyak bangsa. Berarti saudaraku, Abraham memiliki kekuatan untuk memiliki anak. Dan anaknya akan disebut apa? Bangsa-bangsa. Mana nih suaranya nih? Haleluya. Saudara, kalau mengerti hal ini, maka hari-hari ini akan menjadikan kita bergairah, saudaraku. Hari-hari ini akan menjadikan kita bersemangat, saudaraku. Ketika engkau menjumpai ekonomi sudah bermasalah, tetapi engkau menyadari ada kuasa Tuhan dan engkau percaya penuh akan kuasa Tuhan. Saya percaya di tengah masalah engkau bersuka cita, di tengah situasi kondisi yang tidak nyaman engkau bersuka cita, karena engkau percaya surga yang menentukan hidupmu, surga yang menentukan masa depanmu, surga yang menjamin hidup kita, masa depan kita, keluarga kita, bangsa kita. Katakan amin. Teriakan haleluya. Amen. Sarah bilang, Abraham. Tetangga kiri kanan berkata, alamak, si opa dibilang bapak banyak bangsa. Opa bukan yang dari Korea loh ya. Apa dibilang? Opa datang padamu. Bawanya apa? Mie sedap. Bukan yang itu, saudara. Tapi ya mungkin juga Sarah ketika panggil Abraham, dia bayangin opa, saudara. Opa yang masih muda, yang ganteng, saudara, kayak file. Ya iyalah. Nah, saudara bilang sama sebelah saudara, yang pria khusus yang pria bilang sama yang pria, kamu Abraham. Yang pria nggak ada ke pria sini. Ya, yang pria bilang, saya Abraham. Ya, terus yang wanita bilang, saya Sarah. Wow. Ayo bilang lagi sama sebelah saudara. Yang kebetulan belakangnya itu wanita bilang sama dia, kamu tuh Sarah. Artinya apa? Anda akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Keturunanmu, saudara, akan seperti bintang-bintang di langit. Artinya apa? Hidupmu, masa depanmu, keluargamu, apapun saudara, engkau dahsyat di dalam Tuhan. Bukan keadaan yang menentukan masa depanmu, bukan penyakit yang menentukan hidupmu, bukan masalah yang menentukan keadaanmu, tetapi Tuhan yang dahsyat yang menentukan kita. Kita ada di dalam janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Katakan amin. Haleluya. Oleh sebab itu hari-hari tetap apa? Tetap semangat. Orang yang hidup dalam janji Tuhan, dia tetap kuat, dia tetap percaya, dan dia tetap bersuka cita. Katakan amin. Itu orang yang hidup dalam janji Tuhan. Tapi orang yang hidup dalam masalah, saudaraku, dia takut, dia bimbang, dia cemas, dia khawatir. Akhirnya apa, saudaraku? Dia mati, saudaraku. Bilang sama sebelah saudara, kamu orang yang beriman. Amin. Nah, kita akan belajar 3 hal, saudaraku, bagaimana kita hidup dalam janji Tuhan. Yang pertama adalah jangan bimbang. Sama-sama bilang jangan bimbang. Bilang sama sebelahnya, lu jangan bimbang. Masalah apa yang sedang melanda Indonesia, dunia, tetap percaya, jangan bimbang. Kata lain dari jangan bimbang adalah kurang percaya, dengan kata lain tidak percaya, saudaraku. Dan saudaraku, kata lain daripada bimbang adalah takut gagal, takut tidak berhasil. Halo? Siapa yang takut gagal dalam pernikahannya? Yang sudah menikah, yang belum menikah juga takut mau menikah. Kenapa? Takut gagal. Kalau Anda takut nggak pernah mau menikah. Betul. Kalau Anda belum mencoba satu bisnis tapi udah takut duluan, gak pernah saudara mencoba bisnis tersebut. Iya kan? Jadi saudaraku, kata lain daripada bimbang adalah takut takut tidak berhasil, saudaraku. Nah, sama-sama bilang saya tidak boleh bimbang. Kita lihat saudara, ayat 19 berkata seperti ini. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui. Kira-kira Abraham tahu nggak bahwa dia udah lemah? Mana nih suaranya nih ya? Kira-kira menurut saudara Abraham tahu nggak bahwa dia sudah lemah?
Kira-kira Abraham tahu nggak bahwa dia udah nggak bisa apa-apa lagi? Tahu, saudaraku. Selain dirinya dan juga pasangannya, dia tahu, saudara, sudah lemah, saudara. Tetapi lihat di sini dikatakan bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya. Karena usia, saudara. Orang kalau udah usianya tua, kira-kira bisa lagi nggak jadi kuat kembali? Halo? Mau dia olahraga, minum obat kuat model apapun gak mungkin, saudara. Berarti kan udah gak mungkin lagi, udah mustahil. Biarpun ada toko obat penuh mujizat, dia pergi di situ beli obat, gak bakal ada mujizat. Kan ada kan toko obat mujizat, ada kan toko obat mujarab, ada kan toko obat apa lagi? Pasti sembuh, ada kan? Nah itu yang belum pernah saya lihat. Gak mungkin. Tapi Abraham tidak pernah yang namanya sepakat dengan yang tidak mungkin. Dia sepakat dengan Tuhan yang menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara dan saya sepakat dengan siapa hari-hari ini? Dengan pikiranmu, dengan pandanganmu, dengan keadaan, maka bilang sama sebelahnya, jadi lemah kamu. Ya. Tapi kalau saudara saya, ketika engkau ada dalam situasi lemah dengan kondisi yang tidak nyaman, engkau sepakat dengan firman, maka firman menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Makanya jangan bimbang. Nah, saudaraku, di ayat 20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah, bilang sama-sama, bilang janji Allah. Lebih keras lagi, janji Allah. Abraham tidak apa? Tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Tubuh boleh lemah, keadaan boleh sulit, tantangan boleh berat, besar dan sebagainya, tapi tidak bimbang, saudaraku. Apa yang saat ini kau hadapi, apa yang saat ini kau lihat, apa yang saat ini kau sedang alami, saudaraku, tidak menjadikan engkau bimbang. Amin. Mungkin saja saudara ekonomimu sedang goncang, tapi engkau tidak bimbang. Mungkin saja saudaraku usahamu sedang sepi, tapi jangan bimbang. Ketika engkau bimbang, engkau tidak lihat perkara dahsyat, tetapi engkau menjaga hatimu tetap percaya dan tidak bimbang. Engkau melihat terobosan, engkau melihat kemenangan, engkau melihat mujizat, engkau melihat perkara yang dahsyat daripada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Sama-sama bilang, saya nggak boleh bimbang. Jangan bimbang, saudaraku. Ya, Alkitab banyak berkata tentang bimbang. Di dalam Yakobus dikatakan orang yang bimbang, saudaraku, tidak akan berhasil. Orang yang bimbang hidupnya, saudaraku, akan menjadi tidak tenang. Siapa yang mau hidupnya tenang? Siapa yang mau hidupnya luar biasa? Jangan bimbang, saudaraku. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8 di sini dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang apa? Naik turun. Betul-betul. Yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin, saudaraku. Hidup saudara menjadi tidak tenang, saudara, kacau balau, saudara. Ayat 7 berkata, orang yang demikian janganlah ia mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi orang yang bimbang nggak dapat apa-apa di dalam doanya. Kenapa? Doa tapi bimbang. Setia ke gereja tapi bimbang. Buang waktu, saudara. Amin. Ya. Terus ini yang ngomong Alkitab loh, bukan saya, saudara. Ayat 8 berkata, sebab orang yang mendua hati sama dengan bimbang tidak akan apa? Tidak akan apa? Tenang dalam hidupnya. Kalau saudara mau ke Pontianak hari-hari ini, saudaraku, kalau engkau bimbang, kira-kira tenang gak? Akan menyiksa saudara selama perjalanan 3 jam, sepertinya 300 tahun, saudara. Kalau saudara naik pesawat dari Pontianak ke Jakarta, Anda bimbang, Anda takut, saudara, 1 jam 10 menit naik Garuda, saudara, kira-kira sepanjang 1 jam 10 menit itu Anda bisa tidur nyenyak? Makanan di Garuda kan enak kan? Sendoknya juga bagus, makanya suka hilang. Piringnya juga, saudaraku. Nah, waktu yang singkat itu, saudaraku, menjadi tidak nyaman. Kenapa?
kebimbangan membuat kita tidak tenang. Bilang sama sebelah saudara, jangan bimbang. Hidup kita tuh singkat saudara, amin. Dalam hidup yang singkat Tuhan menjanjikan penyertaannya. Dalam hidup yang singkat Tuhan menjanjikan kemenangan. Supaya apa? Jalani hidup yang singkat keluar sebagai pemenang. Jalani hidup yang singkat tetap jadi berkat. Jalani hidup yang singkat nama Tuhan dipermuliakan. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Sama-sama bilang jangan bimbang. Roma 14 ayat 23 dikatakan, tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saudaraku, bimbang disamakan dengan perbuatan dosa. Saudara jangan pikir, bimbang gak apa-apa lah, banyak orang juga bimbang. Tapi ayat ini berkata bimbang juga disamakan dengan perbuatan dosa. Jadi dengan kata lain bimbang adalah dosa. Bilang sama sebelah saudara, berapa banyak kali kita berdosa. Saudara bilang, aku kan gak mencuri, aku gak bohong. Aku hidup benar, aku hidup baik. Tapi pertanyaannya, jalani hidup ini bimbang apa enggak? Karena Alkitab yang bilang loh saudara, orang yang bimbang makan loh saudara, makan bimbang aja saudara, apa? Dapat hukuman. Halo, jadi jangan, kalau Anda sudah pilih dia jadi suamimu, jangan bimbang. Kalau Anda sudah pilih dia jadi istrimu, jangan bimbang. Sekalipun hidupnya belum sebagaimana yang kau harapkan, tetap percaya Tuhan sanggup mengubah dia. Amin. Jangan bilang, Tuhan kok jadi modelnya begini. Lo yang pilih kok. Ya Tuhan gak pernah salah pilih, kita yang sering salah pilih. Tapi kalau udah pilih, udah tentukan, jangan percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan. Amin. Kita hidup di hari-hari ini saudara, banyak hal yang bisa membuat kita bimbang, tapi tetap percaya. Kalau engkau percaya, maka segala keadaan engkau bisa menerobosnya, dan kau akan keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Katakan amin. Makanya di dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Allahmu berbicara, Allah empunya langit bumi serta segala isinya, yang sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dia yang menyertai kita, dia ada di pihak kita, berjalan bersama kita, dia pastikan kita keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Dia adalah Allah Yahweh Syabaoth, yang artinya saudara, dia menciptakan, dia mengatur, dan dia pegang kendali atas semuanya. Amin. Jadi jangan bimbang. Bilang lagi sama-sama, tak boleh bimbang. Makanya di situ katakan Tuhan akan memegang kau dengan tangan kanannya dan membawa kita kepada kemenangan, saudaraku. Saya percaya orang yang bimbang, saudaraku, hidupnya akan sengsara. Ya, orang yang bimbang hidupnya apa? Sengsara, saudara. Dan merepotkan, saudara. Ada saudara yang punya anak, kalau dia takut bimbang, saudaraku, kira-kira gimana? Pasti ya, ada yang punya pengalaman itu, saudaraku. Ya, nah oleh sebab itu jangan takut, jangan bimbang, saudara. Nah orang yang hidupnya tidak bimbang, saudara, dia akan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Kita lihat ayatnya, Matius 21 ayat 21, saudara, gampang diingat, Matius 21 ayat 21. Ya. Saya akan bacakan buat kita. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan apa? Lihat dahsyatnya orang yang hidup tidak bimbang, saudara. Ada kuasa yang menyertai dia. Perkataannya ada kemenangan. Perkataannya ada kuasa. Perkataannya akan ada penciptaan. Katakan amin. Ayo, itu udah Tuhan kasih. Amin. Ada di mulutmu, saudara. Kalau yang lalu engkau mengalami sakit, bukan berarti hari ini engkau harus tetap ada dalam penyakit. Engkau punya kuasa untuk memerintahkannya. Kalau hari ini kita melihat kondisi situasi, bukan berarti seumur hidupmu engkau ada di dalam kondisi yang sama. Anda dan saya harus ambil kendali. Amin.
Dunia memang tidak memang membuat orang takut seperti ini. Tapi anak Tuhan yang tinggal di dalam dunia, dia tinggal dalam kerajaan Allah. Dia tidak tergoncangkan karena sistem kerajaan Allah ada dalam hidupmu. Kita hidup dalam sistem kerajaan, kita hidup dalam sistem sorga. Maka sorga yang mengendalikan kita untuk berjalan, untuk berjalan, untuk berjalan. Katakan amin. Nah, sekarang kita hidup di dunia yang penuh goncangan ini, kita hidup dengan sistem apa? Nah, untuk mengerti sistem kerajaan, saudara, Anda dan saya punya kita, baca, renungkan. Supaya apa yang keluar dari mulut kita? Firman. Ketika ada penyakit sampar, firman keluar dari mulut kita. Sekalipun di sebelah kiriku berapa banyak sian? Berapa banyak sian? Iya kan yang sering kamu sebutin loh. Berapa? 1.000. Di sebelah kananku berapa sian? 10.000. Anda dan saya akan apa? Tetap berdiri tegak dan menontonnya. Amin. Iya, saudara bilang sama sebelah saudara, hidup dalam janji Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita hidup dalam janji Tuhan dan mengalami janji Tuhan. Yang kedua adalah perkuat iman kita. Sama-sama bilang, saya harus memperkuat iman. Ya, Roma 4 ayat 20, kita baca sama-sama. Ayat 20 berkata, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Di sini katakan ia diperkuat dalam imannya. Mau hidup dalam janji Tuhan, saudara? Perkuat Mau hidup dalam janji Tuhan? Perkuat apa? Mau mengalami janji Tuhan, saudara? Perkuat apa? Iman. Di sini kan dikatakan perkuat. Berarti saudaraku, tiap-tiap hari ada hal yang mau melemahkan dan bisa melemahkan. Saudara jangan berkata, oh kemarin saya sudah baca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Hebat banget, sehari bisa habis tuh ya. Terus hari ini sudah mantap, apa yang saya sudah lakukan kemarin, hari ini pasti oke. Nggak bisa. Anda hari ini tetap harus melakukan hal yang sama. Makanannya adalah firman Tuhan. Oh, 2 tahun yang lalu saya dilawan oleh Tuhan, penuh bahasa roh dan sebagainya. Saya percaya hari ini, di 2 tahun kemudian saudara, saya tetap mantap. Belum tentu. Tiap-tiap hari. Kan Yesus sudah kasih peringatan. Makanan kita yang kita minta cukup untuk hari ini, besok ada apa? Bilang sama sebelah saudara, besok tuh ada kesusahannya lagi loh. Kalau saudara tidak besok persiapkan diri, apa yang terjadi? Kesusahan menenggelamkan kita, kesesuaian membuat kita mundur. Makanya saudara, kenapa sih ada banyak orang yang mundur? Halo, bisa bersaksi mantap saudaraku, sekian bulan kemudian, dari pasar Minggu jadi pasar Jumat. Halo, tiap-tiap hari saudara. Kuatkan iman. Gak ada yang hebat secara rohani. Yang hebat adalah Tuhan. Kita harus bergantung sama yang hebat. Amin. Yang setuju beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Bilang sama sebelah saudara, perkuat imanmu. Kenapa sih iman harus diperkuat? Saudara kalau lihat di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar, artinya iman adalah wadah, iman adalah tempat untuk saudara dan saya melihat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Kita harus punya wadahnya, tempatnya, apa itu namanya? Iman. Iman juga bicara seperti kendaraan. Kalau saudara mau ke Pontianak, saudara perlu kendaraan. Mau itu motor, mobil, apapun saudara, itu namanya kendaraan, baru bisa nyampe. Kalau nggak ada kendaraan bisa nyampe nggak? Bisa jalan kaki. Bisa saudara jalan kaki. Tapi saya mau bilang jalan itulah kendaraannya. Halo? Iya kan? Kaki juga bisa kendaraannya saudara. Nah jadi ketika saudara dan saya mau mengalami janji Tuhan, Anda dan saya perlu modalnya. Modalnya apa Pak Ibu Saudara? Modalnya apa? Halo dek? Mana nih suaranya nih anak-anak muda nih?
Modalnya apa? Iman. Sama-sama bilang, saya perkuat iman saya. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah apa? Ada. Tanpa iman tidak akan mendapatkan perkenanan. Tanpa iman kita nggak berkenan. Iman yang membuat saudara dan saya punya hubungan dengan Tuhan. Iman yang membuat saudara dan saya, Tuhan tertarik sama kita. Kita boleh hebat dalam banyak hal, tapi kalau nggak hidup dengan iman, saudara, nggak ada perkenanan. Kalau Tuhan nggak berkenan, saudaraku, kita mau mohon model apapun, saudara, bahkan sampai ngancem pun nggak akan dapat apa-apa, saudara. Mari hari-hari ini perkuat iman kita, katakan amin. Nah, saudaraku, kita lihat orang-orang yang punya iman, saudara. Abraham, dia memiliki iman. Akhirnya apa, saudaraku? Di usia tuanya, dia mengalami janji Tuhan. Bartimius, dia punya iman, saudara. Dia datang pada Yesus, dia disembuhkan, saudaraku. Wanita pendaran 12 tahun, dia punya iman, saudaraku. Makanya ketika dia menjamah jubah Yesus, ada kuasa kesembuhan mengalir atas tubuhnya, saudara. Dan bukan hanya mujizat, Yesus juga berkata, engkau anak Abraham, artinya dia menjadi keluarga kerajaan Allah. Katakan amin. Saudara, iman membuat wanita tersebut bukan hanya sembuh, tapi menjadi keluarga kerajaan Allah. Apa yang membuat dia menjadi keluarga kerajaan Allah? Iman, saudaraku. Amin. Jadi hari-hari ini kita harus apa, Pak, Ibu, saudara? Iman harus diperkuat. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami janji Tuhan dan hidup dalam janji Tuhan? Roma 4 ayat 20 dikatakan, sekali lagi di ayat yang sama, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia apa? Memuliakan Allah. Abraham apa? Halo, Abraham apa? Dan kiranya kata ini juga berlaku kepada saudara dan saya. Sebutkan nama saudara masing-masing, katakan memuliakan Allah. Ayo, mana suaranya, sudah sebutkan namanya, katakan memuliakan Allah. Untuk kita hidup dalam janji Allah dan mengalami janji Allah adalah hidup memuliakan Allah. Hidup memuliakan Tuhan. Sama-sama bilang, hidup memuliakan Tuhan. Saudaraku, apapun situasi yang engkau dan saya hadapi, saudara, tidak bisa menghalangi engkau untuk memuliakan Tuhan. Abraham ketika dalam tubuh yang lemah, tubuh yang terbatas, kondisi yang tidak memungkinkan, dia tetap memuliakan Tuhan. Itulah orang yang hidupnya memuliakan Tuhan. Jangan hanya ketika kita dalam kenikmatan, dalam kejayaan, dalam kesuksesan kita memuliakan Tuhan. Itu semua orang bisa. Bilang sama sebelah saudara, tetanggamu juga bisa, bilang. Tapi ketika keadaan seperti hari-hari ini yang gak memungkinkan, tapi kita tetap memuliakan Tuhan. Maksud memuliakan Tuhan adalah apa? Salah satunya adalah Anda dan saya tidak menceritakan keadaan, tapi menceritakan Tuhan yang dahsyat. Putuskan hari-hari ini, saudara, aku hanya mau memuliakan Tuhan lewat perkataanku. Amin. Dan itu akan membuat saudara semangat, saudara. Amin. Nah, saudaraku, orang yang memuliakan Tuhan, situasi apapun, saudaraku, dia tetap bersuka cita, dia tetap bersorak-sorai, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap mendeklarasikan firman Tuhan atas hidupnya, untuk masa depannya, untuk kotanya, untuk bangsanya, saudaraku. Amin. Jadi keadaan gak membuat dia mundur. Situasi apapun tidak membuat dia mundur. Ayo coba bilang sama sebelah saudara, muliakan Tuhan. Dengan tegas katakan, kamu memuliakan Tuhan. Pemusik boleh maju ke depan. Ya, saudaraku, kita lihat beberapa contoh, saudara. Ayub, orang yang kehilangan segalanya, harta benda semua hilang, anak-anaknya hilang, saudara, mati, saudara. Tapi dalam kesemuanya itu, Ayub tetap memuliakan Tuhan. Itu loh orang yang hidup dalam janji Tuhan. Dia percaya janji Tuhan. Dalam segala keadaan apapun, dia percaya Tuhan berkuasa melaksanakan janjinya. Amin. Makanya dia bisa tetap memuliakan Tuhan.
Habakuk, saudaraku, di dalam Habakuk 3 saudara akan temukan di situ, sekalipun kambing domba terhalau dari kandang, pohon ara apa pohon anggur tidak berbuah, dikatakan aku tetap akan bersorak-sorai dan memuliakan Tuhan. Saya lihat kehilangan semuanya, tapi hidup tetap memuliakan Tuhan. Jangan keadaan hari-hari ini membuat kita lupa memuliakan Tuhan. Saudara dan saya, hidup kita tentang Tuhan, bukan tentang keadaan. Masalah apapun yang terjadi, semua tentang Tuhan. Kalau engkau sedang mengalami masalah dalam keluarga, dalam banyak hal, hidupmu tentang Tuhan. Putuskan hari ini, kita tetap memuliakan Tuhan. Amin. Saudaraku, Paulus dan Silas ketika mereka ada di penjara dengan tangan kaki terbelenggu, mereka memuliakan Tuhan. Lihat, tidak ada keadaan yang bisa mematahkan semangat mereka. Saya mau berkata kepada setiap kita, Anda dan saya memiliki janji. Janji Tuhan dahsyat atas hidup kita. Sama-sama bilang ada janji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. 3 hal ini saudaraku. Yang pertama, jangan bimbang. Untuk kita hidup dalam janji Tuhan, yang pertama adalah jangan bimbang. Perkuat iman kita, hidup memuliakan Tuhan. Apapun situasimu hari-hari ini, ayo gunakan semua keadaan itu untuk memuji Tuhan. Gunakan semua keadaan itu untuk tetap bersuka cita. Gunakan semua keadaan itu untuk tetap semangat di dalam Tuhan. Katakan amin. Mari di tempat saudara saat ini berdiri, saudara mulai bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya. Amen. Tuhanku dahsyat. Amen. Kau turun tangan. Ya. Lebih lagi katakan aku percaya. Haleluya. Tuhanku aja. Dia turun tangan. Amin, amin, amin. Aku percaya. Aku percaya. Haleluya. Aku dahsyat. Ya. Kau turun tangan memberkatiku. Saudara, ketika tadi masuk, saudara sudah menerima roti dan anggur. Kita saat ini sama-sama kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, saudaraku. Siapkan roti saudara dan anggur saudara. Buat saudara yang ada di rumah, persiapkan semuanya. Kita akan sama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Saya akan berdoa buat roti dan anggur yang ada di tangan kita saat ini. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Di tangan kami saat ini kami memegang roti dan anggur. Kami nyatakan roti dan anggur ini diberkati, dikuduskan di dalam nama Yesus. Ketika kami memakan dan meminumnya, kami disatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Hidup kami hidup dalam janji Tuhan, dalam kemenangan, dalam terobosan, dalam kesembuhan, dalam mujizat. Kami percaya hidup kami ada lawatan Tuhan, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini diberkati, dan saudara-saudara kami akan memakan dan meminumnya diberkati. Baik yang ada di rumah-rumah diberkati. Amen. Kesembuhan terjadi, Ya. mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita, saudaraku. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita memakan dan meminum roti dan anggur ini. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus Kristus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus telah menyerahkan hidupnya buat saudara dan saya. Tubuhnya dia serahkan buat kita, sehingga hidup kita berkemenangan di dalam Dia. Terima kasih Bapa buat pengorbananmu. Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Dalam nama Yesus, mari kita makan roti ini saudara. Kita angkat cawan ini saudaraku. Dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengambil cawan
yang berisikan anggur dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darah Yesus tercurah bagi setiap saudara dan saya, melayakkan kita, memberi kita keberanian untuk menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Setiap kita dimeteraikan dengan darah Yesus, dengan tubuh Yesus, dengan Roh Kudus, sehingga setiap kita milik kepunyaan Allah. Hidup kita tetap kuat, hidup kita mengalami mujizat, hidup kita menjadi berkat apapun keadaannya. Kita percaya kita milik Kristus, Dia berdaulat atas hidup kita. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Saya ajak saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih, ucapkan pujian kepada Dia, sembah Dia, sembah Dia. Ora basyakara barabara takara baraba syikiri darabara baraba. Ora batakara basyakara barabara takara barabara. Terima kasih Tuhan buat darah Yesus, terima kasih buat tubuh Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang menjadikan kami dilayakkan, kami mengalami kemenangan. Terima kasih, terima kasih. Oh haleluya, haleluya, mujizat-Mu dinyatakan. Baik untuk saudara kami yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah-rumah, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Setiap kami dipersekutukan dengan Kristus, dipersatukan dengan Kristus. Hidup Kristus yang memerintah atas kami, kuasa Roh Kudus yang menguasai kami. Dalam nama Yesus kami disucikan, kami diampuni, kami dilayakkan dalam nama Yesus. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau layak ditinggikan, Kau layak, Kau layak ditinggikan. Sama-sama katakan Kau layak. Lebih lagi, lebih lagi. Saya nyatakan di dalam nama Yesus buat orang-orang yang ada di ruangan ini maupun mereka-mereka yang ada di rumah yang bersama-sama sedang menyaksikan ibadah bersama-sama dalam ibadah melalui live streaming, diberkati di dalam nama Yesus. Kesembuhan, mujizat, kelepasan, kuasa Tuhan dinyatakan, dinyatakan. Lebih lagi, lebih lagi katakan haleluya. Engkau terima mujizat, Engkau terima lawatan, Engkau terima pemulihan dalam nama Yesus. Oh haleluya. Kau layak. Amin, amin. Dan percaya semua kita yang ada tempat ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, amin. Yang hidupnya di dalam janji Yesus, amin. Sebelum duduk katakan kanan kirimu, kamu hidup dalam janji Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada Ko Rudi yang sudah memberikan firman Tuhan yang betul luar biasa memberkati setiap kita. Yang diberkati, mari sekali lagi lambaikan tanganmu. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Dan katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Allah kita Allah yang dahsyat. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Amplop persembahan sudah Bapak Ibu terima pada saat masuk tadi. Jika ada yang ingin mengembalikan persembahan, persepuluhan bahkan yang lainnya, amplop ada di atas kotak yang di belakang. Nanti pada saat pulang Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan kembali persembahan tersebut di dalam kotak yang ada di belakang. Mari sejenak kita berdoa.
Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang begitu menguatkan kami dan memberkati kami. Biar kiranya firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Bapa kami kerajaan sorga, pada saat pagi hari ini Tuhan kami akan memberikan persembahan. Seberapa besar persembahan yang kami berikan bagi-Mu Tuhan, Engkau memberkati. Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, keluarga kami, anak-anak kami, pendidikan mereka Engkau memberkati. Dan bila kiranya Tuhan, setiap apa yang kami persembahkan bila untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Yesus, ini doa kami, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Kita akan menyaksikan Jordan Info. Happy birthday to you. Happy birthday. Kami seluruh staf pengembalaan Gereja Sungai Yordan Singkawang mengucapkan selamat ulang tahun bagi sahabat yang berulang tahun di bulan September. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Morning Worship Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 5 pagi live di Facebook Natalia Lim. Harvest Generation Community. Untuk waktu dan tempat, sahabat menghubungi nomor HP skater gereja berikut ini. HK Service diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 4 sore live di Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Persekutuan Pemuda Remaja setiap hari Sabtu pada pukul 18.30. Jadwal ibadah Gereja Sungai Yordan Singkawang. Yang pertama pada pukul 9 pagi, kedua pada pukul 18. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari semuanya bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita. Katakan kepada kanan kirimu, kamu diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sama-sama kita berikan sorak-sorai. Setiap saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan. Kemenangan
kehidupanmu. Kemenangan bersama dengan Tuhan terjadi atas hidupmu. Lebih lagi berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Sorakan haleluya. 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 Bapak, saat ini hamba-Mu berdoa buat setiap saudara-saudara kami jemaat Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun mereka yang ada di rumah-rumah, yang bersama-sama dalam ibadah pagi hari ini, yang berulang tahun pada bulan ini. Di dalam nama Yesus, hamba percaya pastinya berkat Tuhan dicurahkan atas mereka. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat hikmat, berkat penyertaan, berkat pembelaan Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi atas hidup mereka. Menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Engkau. Tambah hari tambah cinta Tuhan, tambah hari tambah lebih lagi dengan Tuhan, sehingga hidup mereka menjadi berkat di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sahabat yang dikasihi Tuhan, angkat tangan kita sama-sama. Ibadah kita pada saat pagi hari ini sudah selesai. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi dicurahkan dengan berlimpah-limpah atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus engkau diberkati. Yesus Tuhan mengasihi setiap kita. Dia membuktikan kasih-Nya. Dia mati, Dia bangkit. Dia memberi kemenangan yang dahsyat buat kita. Roh Kudus yang dengan setianya menolong, menghibur, menguatkan engkau. Sehingga di dalam perjalanan hidupmu engkau tidak sendiri, engkau diberkati Dia. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, semua kita diberkati. Yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati, tetap semangat dalam Tuhan. Selamat hari Minggu.